Hai Moms and Bunda, apa kabarnya? Semoga selalu sehat walafiat ya. Moms and Bunda, ada beberapa rekan saya ingin saya membahas tentang menopause. Nah, bagaimana tentang seluk-beluk menopause? Nah, jadi ada permintaan dari rekan-rekan untuk membahas tentang hal ini bersama saya. Menopause adalah akhir dari siklus menstruasi wanita. Nah, jadi kira-kira di sekitar antara 45 sampai 55 tahun dan rata-rata sekitar 51 tahun itu seorang wanita biasanya sudah mengalami tanda-tanda menopause. Menopause itu bukan suatu penyakit, melainkan adalah kondisi berakhirnya siklus menstruasi wanita karena kadar hormon yang sudah rendah. Biasanya menopause dialami oleh wanita antara usia 50 tahun. Ya, namun dalam beberapa kasus ya menopause itu bisa terjadi pada usia kurang dari 40 tahun dan kadang ada juga yang lebih dari 60 tahun. Itu jadi seorang wanita itu disebut menopause ketika sudah 12 bulan tidak mengalami menstruasi dan menopause tidak datang tiba-tiba ya, tetapi dahulu dengan sejumlah tanda-tanda. Nah, sekarang kita akan membahas apa saja sih yang ditemukan tanda-tanda menopause bagi ibu yang akan mendapatkan akhir dari siklus menstruasi tersebut. Tanda-tanda yang bisa ditemukan pada gejala-gejala menopause ya antara lain satu misalnya berubahnya siklus menstruasi. Ya. Menjelang menopause itu durasi menstruasi jadi lebih pendek ya atau lebih panjang, jadi tidak teratur ya. Volume darahnya juga kadang juga keluar banyak, kadang juga keluar sedikit, kadang hanya bercak-bercak, kadang juga banyak darah keluar. Nah, gejala yang kedua misalnya adalah hot flush, yaitu sensasi panas pada tubuh. Nah, biasanya rasa panasnya terasa di leher dan wajah selama sekitar 30 detik hingga 10 menit. Nah, ya terkadang diikuti munculnya bercak-bercak merah di dada, di punggung, dan di lengan, serta biasanya juga ada keringat dingin. Yang ketiga, biasanya sulit tidur atau insomnia. Nah, perubahan pola tidur dapat membuat susah tidur atau bangunnya lebih awal dan biasanya sebagian wanita sering terbangun malam-malam ya karena mendadak adanya keringat yang berlebihan. Nah, yang keempat adalah mood yang mudah berubah. Nah, jadi orang yang sudah mendekati 50 itu kadang moodnya lebih mudah murung ya, mudah tersinggung ya, jadi ada yang gampang mudah marah. Nah, itu merupakan suatu gejala-gejala yang sering terjadi pada ibu yang pada wanita yang mau mendekati menopause. Tanda yang kelima adalah gairah seks yang menurun ya, jadi libidonya sudah menurun ya, jadi kondisi vaginanya juga misfinya juga berpengaruh ya, jadi lebih kering karena hormon untuk pelumasnya juga berkurang, estrogen progesternya berkurang, kelembapan juga berkurang ya, jadi membuat hubungan intimnya itu menjadi tidak nyaman. Nah, ketidaknyamanan inilah yang membuat wanita enggan untuk berhubungan intim yang akhirnya mempengaruhi juga kepada suaminya. Tapi kalau suaminya sudah mengerti tentang keadaan menopause yang dialami oleh
istrinya, jadi sama-sama memaklumi sehingga rumah tangga jadi masih langgeng. Jadi ada 3 tahapan untuk mencapai suatu menopause, yaitu pertama adalah masa perimenopause, kemudian masa menopause-nya sendiri, kemudian masa pasca menopause. Nah, perimenopause itu adalah premenopause, artinya sebelum terjadinya menopause, atau yang biasa dikenal sebagai transisi untuk menopause, adalah periode sebelum masa menopause itu muncul, ya, ketika ovarium secara bertahap ya memproduksi lebih sedikit hormon estrogennya. Nah, biasanya dimulai pada usia 40-an tahun, ya. Beberapa wanita mengalami masa ini hanya dalam waktu singkat, ya, sebelum masuk ke masa menopause. Ya, namun kebanyakan ini wanita mengalami kisaran 4 sampai 8 tahun sebelum masa menopause. Itulah kira-kira masa yang dialami ibu-ibu pada usia perimenopause atau sebelum mencapai usia menopause. Pada 1 hingga tahun terakhir masa perimenopause tadi, ya, penurunan hormon estrogen ini semakin cepat. Nah, ya, pada tahap ini, ya, banyak yang orang mungkin mengalami gejala-gejala menopause sudah tampak, ya, namun siklus menstruasinya masih ada dan terjadi dan masih bisa tuh memungkinkan untuk hamil, ya. Jadi kalau wanita yang masih ada siklus menstruasi, masih haid, jadi masih ada kemungkinan dia untuk hamil, kecuali memang sudah setahun berturut-turut tidak ada haid. Nah, itu akan sulit mengalami kehamilan. Nah, yang kedua adalah masa menopause sendiri. Pada fase ini, ya, siklus menstruasi sudah berhenti, ya, karena indung telurnya itu telah berhenti melepaskan sel telur, ya, dan berhenti memproduksi hormon estrogen tadi, ya. Biasanya wanita ini mengalami beberapa keluhan tadi seperti hot flash, ya, perubahan pada area vagina, kulit kering, dan susah tidur. Nah, berikutnya adalah masa pasca menopause, ya. Selama tahap pasca menopause ini, gejala-gejala menopause seperti hot flash sudah berangsur-angsur membaik, ya. Namun beberapa orang yang terus mengalami gejala menopause sampai beberapa tahun setelahnya. Sebagai akibat dari tingkat estrogen yang lebih rendah tadi, ya, orang-orang itu dalam fase pasca menopause memiliki resiko, ya, yang lebih tinggi terhadap beberapa kondisi kesehatan. Misalnya adalah osteoporosis, ya, dan penyakit-penyakit jantung itu sudah mulai hinggap karena sudah menurunnya hormon estrogen tadi. Nah, sekarang selain itu apa sih pengaruh-pengaruh menopause terhadap kesehatan? Nah, ya, turunnya estrogen tadi secara drastis itu setelah menopause membuat wanita lebih berisiko tadi, ya, terhadap gangguan kesehatan. Nah, contohnya misalnya tadi penyakit kardiovaskuler. Estrogen itu adalah berfungsi juga untuk melindungi jantung, ya. Ketika kadarnya itu sudah turun, ya, resiko terhadap gangguan kardiovaskuler itu juga akan meningkat, ya. Apalagi jika sehari-harinya banyak mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan juga ibunya itu juga mengalami sering kondisi aktivitas yang buruk seperti merokok dan lain-lain. Yang berikutnya adalah osteoporosis. Pengeroposan tulang, ya, terjadi sebagai salah satu efek dari berkurangnya hormon estrogen juga, ya. Menurut penelitian, ya, 1 dari 2 wanita yang berusia 60 tahun, ya,
akan mengalami patah tulang ya akibat dari osteoporosis tadi. Nah, yang ketiga adalah infeksi saluran kemih. Ya, menjelang menopause ya, uretra ya, saluran kandung kencing itu sudah melemah ya. Akibatnya beberapa bakteri ya di sekitar organ intim itu akan meningkat. Nah, risiko ini akan mengalami infeksi ya pada saluran kemih akan juga meningkat. Yang keempat misalnya depresi ya. Selain mengatur siklus menstruasi ya, estrogen itu juga berperan dalam produksi hormon-hormon lain seperti serotonin ya, yang buat Anda merasa lebih rileks dan senang ya. Akibat dari menurunnya kadar estrogen, maka hormon tersebut juga akan turun. Hormon kebahagiaannya juga akan turun. Sehingga wanita itu akan sering mengalami gejala-gejala depresi atau kecemasan. Nah, sekarang setelah kita tahu tadi gejala-gejala dan akibat yang terjadi pada usia menopause dan pasca menopause, nah bagaimana kita sekarang cara menghadapi masa menopause ini? Nah, menopause itu sebenarnya tidak bisa dicegah dan tidak bisa dihindari karena akan pasti dialami oleh setiap wanita. Nah, jadi sebaiknya Bunda itu harus mencari tahu info tentang tahapan-tahapan menopause ya. Perimenopause ya adalah masa transisi menuju menopause ya. Lamanya bisa berbeda-beda ya pada setiap wanita. Ada yang sudah merasakan sejak pertengahan usia 40-an ya. Ada juga mulai usia di atas 40 ya. Pada masa transisi ini menstruasi juga sudah mulai tidak teratur dan Bunda juga akan mulai merasakan tanda-tanda yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda menopause ya. Dan akhir dari perimenopause ini adalah ketika Bunda mengalami menopause, yaitu menstruasi sudah berhenti sama sekali minimal selama 12 bulan. Yang berikutnya adalah menjaga kesehatan tulang. Berkurangnya kadar estrogen tadi akan membuat tulang Bunda menjadi rentan terhadap pengeroposan atau osteoporosis ya. Maka dari itu ya, Bunda wajib menjaga kesehatan tulang dengan memperbanyak asupan tinggi kalsium ya. Sumber-sumber kalsium kan sudah kita bahas sebelumnya ya, misalnya adalah pada sayur-sayuran hijau ya, ikan yang tulangnya bisa dimakan, dan kacang-kacangan. Kemudian olahraga secara rutin ya. Untuk mengetahui jenis olahraganya ini sebaiknya Bunda itu konsultasi dulu dengan ahli olahraganya ya. Kemudian cukupi kebutuhan vitamin D ya. Konsumsi vitamin D sekitar 400 sampai 800 intraunit per hari ya, agar tubuh dapat menyerap kalsium dengan baik ya. Kemudian berjemurlah ya di bawah sinar matahari setiap pagi ya, sekitar jam 10 ya, dan bicarakan dengan dokter kalau misalnya ini Bunda ini perlu minum vitamin D tersebut. Yang berikutnya adalah menjaga berat badan ya. Turunnya estrogen ini ya bisa bikin tubuh menjadi cepat melar ya. Jadi jagalah berat badan tetap proporsional dengan mengatur pola makan dan rutin berolahraga. Kemudian yang keempat adalah tidur secara teratur. Memiliki jadwal tidur dan yang baik ya, dan usahakan tepat waktu ya. Hindari olahraga yang terlalu diforsir ya, bekerja terlalu sampai lembur-lembur ya, sampai lelah, itu dihindari ya. Minum kopi jangan terlalu banyak, atau menonton televisi sampai mengganggu waktu tidur. Nah, itu harus
atur supaya kualitas waktu untuk istirahat itu lebih banyak dan bisa berkualitas. Yang kelima, misalnya melakukan terapi penggantian hormon. Nah, terapi ini dapat merupakan suatu alternatif ya untuk meredakan rasa tidak nyaman menjelang menopause ya. Terapi pengganti hormon ini juga bisa membantu mengatur siklus menstruasi ya, meringankan gejala-gejala hot flush ya, hingga mengatasi adanya osteoporosis ya. Jadi itulah ya Bunda, info yang cukup bermanfaat tentang menopause ya, tahapan menopause, gejala-gejalanya, dan bagaimana kita cara menghadapi menopause sehingga bisa menjalani kehidupan yang lebih bermanfaat dan efektif. Demikian Bunda informasi saya kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Salam sehat Bunda. Dah.